Anak Sanyos, kembali lagi dengan Pak Wheeler di pembelajaran seni budaya. Kali ini kita akan membahas materi lanjutan yang masuk kepada cabang seni rupa, yaitu menggambar poster. Sebelumnya nih, Bapak betul-betul kasih apresiasi kepada anak-anak yang sangat kreatif dalam mengekspresikan dirinya di pantomim kemarin. Kalau Bapak lihat dari hasil dari video yang dikirim ke Bapak, lumayan kreatif dan sangat menginspirasi buat Bapak. Jadi selamat bagi yang mengerjakan dengan bagus, yang masih belum maksimal bisa belajar lebih baik lagi dan kamu bisa belajar dari kekurangan yang kamu buat. Tapi ketika kamu melakukan sesuatu ya dengan berusaha sekali tak maksimal, Bapak yakin itu adalah sesuatu yang merupakan kemampuan. Apalagi dengan kondisi seperti ini yang menuntut setiap siswa harus mampu belajar sendiri di rumah. Oke, iya, kembali ke materi yang akan kita bahas di lanjutannya, yaitu menggambar poster. Apa itu menggambar poster? Menggambar poster adalah salah satu kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan karya gambar dua dimensi yang pada dasarnya bersifat mengajak ataupun menghimbau serta memperkenalkan sesuatu. Dalam media poster ini kita mampu berkreasi untuk menyalurkan kemampuan kita dalam mengolah sebuah kata-kata yang singkat, padat dan jelas, tapi bisa langsung cepat dicerna oleh orang yang melihat poster tersebut. Poster ini bisa baru masuk kepada yang disebut dengan ajakan ya, atau poster himbauan, misalnya adanya sebuah konser atau film-film terbaru yang mungkin dulunya sering kamu lihat di papan-papan bioskop, film-film yang akan tampil pada besok minggu depan. Itu sudah semuanya dibuat bagian dari paparan dari poster-poster tentang film yang akan tampil. Demikiannya halnya juga dengan himbauan atau motivasi ini banyak dibuat menjadi bagian dari sarana poster untuk mengajak masyarakat, terkhusus anak-anak, dalam melakukan hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan sosial atau hubungan sosial yang ada di masyarakat. Kali ini kamu akan bertugas sebagai orang yang mampu membuat desain ataupun konsep sebuah poster. Apa yang harus dipersiapkan dalam membuat poster? Membuat konsep poster itu yakni menyampaikan pesan dengan singkat yang menggunakan kata dan gambar. Menyampaikan pesan dengan singkat menggunakan kata dan gambar. Jadi kamu bisa mengolah gambar apapun yang berhubungan dengan apa pesan yang ingin kamu sampaikan, sehingga orang itu menjadi daya tarik ketika orang melihat poster kamu. Makanya poster itu harus diberikan dengan gambar dan warna yang menarik, sehingga setiap orang yang melihat dia akan tertarik untuk membaca apa yang kamu jelaskan. Oke, sekarang kita masuk apa sebenarnya proses pembuatan poster itu, bagaimana, apa yang harus kamu lakukan. Nah, di bukumu di halaman 122 itu bagian dari bab 9, kamu bisa baca dan lihat beberapa contoh dari poster yang ada di sana. Nah, jadi kamu bisa belajar apa yang ada di sana secara materi, teorinya, dan ini akan saya kasih penjelasan singkat tentang langkah-langkah dalam membuat poster. Oke? Nah, langkah-langkah dalam membuat poster akan Bapak kasih tahu setelah kamu melihat beberapa contoh poster berikut ini. Tuh. Beberapa jenis dari poster itu merupakan bagian dari poster layanan masyarakat yang berhubungan dengan apa yang melanda peristiwa dunia sekarang. Ya, di mana setiap siswa dituntut mampu belajar mandiri, belajar e-learning dengan Bapak Ibu guru yang ada di rumah bahkan di sekolah. Ya, di mana juga banyak poster yang
menghimbau kepada masyarakat tentang bahaya virus corona yang melanda dunia, bagaimana cara pencegahannya, bagaimana ciri-ciri terkena, bahkan bagaimana cara menghadapi virus tersebut. Nah, jadi kita masuk kepada yang pertama, langkah-langkah dalam membuat poster. Langkah-langkah yang dalam membuat poster, yang pertama kamu tentukan topiknya dulu. Topik dan tujuan dari poster yang kamu buat. Topik itu langsung Bapak fokuskan aja ke yang pertama. Kamu bisa nanti pilih apakah yang pertama atau yang kedua. Yang kedua adalah bagian dari poster motivasi belajar. Poster motivasi belajar ini tujuannya untuk mengajak anak-anak pelajar untuk lebih memberikan hati belajar dengan kondisi apapun, di samping kita dilanda oleh yang namanya bencana dunia sekarang ini, pandemi namanya istilahnya ya. Nah, jadi di sini kamu bisa olah kata dan gambar yang semenarik mungkin untuk memotivasi orang-orang yang nantinya dapat melihat poster kamu. Yang kedua, topik yang kedua adalah perangi virus corona. Ya, betul. Dalam memerangi virus corona, kita selaku siswa mampu memberikan kontribusi dengan membuat beberapa poster yang dengan temanya itu memerangi corona. Kamu nanti bisa berupa kata-kata yang dapat memotivasi orang untuk ikut ambil dalam mencegah virus corona dan hal-hal yang lain yang berkaitan dengan memerangi virus corona yang lagi melanda dunia saat ini, terkhusus Kota Medan, Kota Medan tercinta. Nah, jadi di situ kamu memiliki kesempatan untuk merangkai kata apa yang menarik supaya orang termotivasi untuk mengikuti apa yang ada di dalam poster tersebut. Oke, jadi kamu bisa pilih yang pertama apakah dimotivasi belajar, yang kedua atau tentang perangi virus corona yang melanda dunia saat ini. Oke, next yang kedua, buat dan rangkailah kalimat yang singkat, padat dan jelas serta menarik untuk dibaca. Karena itu sangat penting. Ya, syarat mutlak dalam membuat poster adalah kata-kata yang singkat, padat dan menarik, sehingga membuat orang ketika sekali membaca dia paham apa yang ingin kamu sampaikan. Itu dia. Yang berikut, pilihlah gambar pendukung yang sangat penting dari apa yang ingin kamu sampaikan. Ya, di dalam membuat sebuah poster, gambar pendukung ini harus merangkai kepada apa yang ingin kamu sampaikan. Jangan sampai gambarnya beda dengan apa yang disampaikan. Jadi setiap poster yang bagus itu adalah keselarasan antara gambar dan kata-kata dan kalimat yang ingin disampaikan. So, bisa lihat dari internet apa yang mungkin bisa kamu terapkan untuk mengambil gambar yang menarik untuk kamu konsep secara kreativitas sendiri. Oke, yang pertama tadi kata-kata yang menarik, baru pilih gambar. Dan yang kedua, tidak kalah tentunya adalah menentukan jenis font yang dipakai dalam membuat poster tersebut. Font adalah salah satu rangkaian dari huruf ya yang nanti kamu gunakan untuk mempertegas sebuah kalimat yang ingin kau sampaikan dalam poster tersebut. Jadi, pastikan font yang kamu buat itu menarik dan gampang dibaca, sehingga orang mulai dari kalangan tua sampai muda mampu membaca dengan benar, dan juga tentunya jenis fontnya harus menarik. Makanya gunakan beberapa teknik yang digunakan dalam membuat poster tersebut. Ada dua yang bisa kamu praktikkan dan nanti bisa kamu pilih salah satu mana yang kira-kira bisa kamu maksimalkan dalam proses pembuatan poster. Yang pertama adalah kamu bisa menggunakan teknik komputer grafis. Apa itu teknik komputer grafis? Teknik komputer grafis itu mengacu kepada pengerjaan yang namanya poster dengan menggunakan aplikasi software, dengan menggunakan software yang berhubungan dengan edit dan konsep gambar, seperti yang pertama Photoshop, Corel Draw dan beberapa aplikasi lainnya. Bagi kamu yang mampu menggunakan itu, mengolah itu, bisa saja kamu berkreasi menggunakan komputer grafis, ya.
mulai dari bagaimana pengolahan gambar, bagaimana misalnya menginsert gambar, menyesuaikan dengan komposisinya sampai ke jenis hurufnya. Ini sebenarnya akan sangat mempermudah kamu untuk proses pengerjaannya, karena di sini kamu tidak harus sketch dulu, habis itu warnai lagi, kalau salah harus dihapus, kalau salah fatal harus diganti kertasnya. Nggak terjadi lagi seperti itu. Kalau yang namanya di komputer grafis, ketika salah kita bisa Ctrl Z, atau bahkan kalau terlalu fatal bisa kamu buat Ctrl U, jadi tidak terlalu sulit untuk pengerjaannya ya. Bagi yang ingin mencoba tetapi belum mahir yang namanya komputer grafis menggunakan Photoshop atau Corel, kamu bisa lihat di YouTube bagaimana tutorial dalam menggunakan aplikasi tersebut. Biar bisa kamu belajar sambil juga mendapat ilmu ya. Yang kedua, kalau kamu ingin mengekspresikan diri kamu membuat poster secara manual, Bapak juga tidak tidak mengatakan tidak boleh. Bahkan kalau kamu yang ingin manual, kamu bisa mengerjakannya secara manual. Pengerjaan secara manual pada dasarnya kita akan masuk kepada jenis kertas yang digunakan. Jenis kertas yang digunakan pakai saja buku gambar A3 yang biasa kita gunakan di Surabaya. Buku gambar A3 itu kamu buat dengan garis pinggir 1 cm. Setelah itu di dalamnya kamu bisa berkreasi untuk mengolah apa yang ingin kamu gambar dalam poster kamu. Tentunya mulai dari proses pewarnaan, kamu bebas menggunakan proses pewarnaan menggunakan apapun, misalnya pensil warna bisa, krayon bisa, cat poster bisa, ataupun media spidol pun bisa, untuk membuat sebagus mungkin apa yang ingin kamu kreasikan ya. Jadi untuk ini dalam menggambar poster kita akan nanti konsep dulu ya, anak-anak kami konsep dulu apa yang mau dibuat, baru mulailah bekerja. Bagi yang secara komputer grafis langsung olah di komputer grafis, terlebih dahulu cari gambar-gambar yang akan ingin kamu masukkan dulu. Ingat, dalam komputer grafis pilih dulu gambar-gambar yang resolusinya tinggi ya, minimal dia resolusinya 800 kali 1000-an gitu. Jadi kalau di bawah 800 sepertinya gambarnya bisa pecah seperti itu ya. Makanya ketika cari gambar, apa yang ingin dicari buat HD-nya. Kalau HD berarti yang kualitasnya bagus seperti itu ya. Tapi kalau misalnya dia menggambar manual ya, kamu tetap cari gambar apa yang ingin kamu ambil dari Google. Setelah itu bisa kamu sketch dari handphone kamu untuk kamu gambar pindahkan gitu. Oke, saya kira ini cukup jelas untuk pembelajaran kita di menggambar poster ya. Semoga kalian mampu berkreasi membuat sebuah karya yang nantinya kita akan publiskan secara online ya. Nanti setelah selesai, nanti per kelas kita akan gabung menjadi satu dan akan kita share ke publik tentang karya-karya anak Santo Yosef yang juga bisa membuat sebuah karya yang memotivasi anak-anak pembelajar dan memotivasi masyarakat dalam memerangi virus. Oke, sekian dari Bapak. Jika ada komen yang ingin kamu sampaikan, silakan kasih komen di Google Class yang akan kita pakai sebagai salah satu media kita. Oke, salam kreativitas, selamat